Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai pihak mediator bernama Agnal Haq. Di sebelah kanan saya ini pihak karyawan dan sebelah kiri saya PT Adimas. Jadi langsung kita mulai saja untuk menyelesaikan sengketa ini antara karyawan dan perusahaan Adimas. Untuk kesempatan yang pertama untuk menyampaikan unek-unek akan saya berikan kepada pihak karyawan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai perwakilan dari semua karyawan. Di sini saya akan mengflorkan atau menyampaikan unek-unek dari karyawan-karyawan yang merasa keberatan karena job desk yang diberikan oleh perusahaan sangatlah banyak dan tidak sesuai dengan gaji. Terus job desk yang banyak itu seperti apa? Misal kita di bagian produksi, nanti kita disuruh di bagian packing, terus disuruh di bagian administrasi. Lah, tenaga kita itu sudah diforsir selama satu hari penuh, mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dan itu pula waktu istirahat juga kita dikasih waktu cuma berapa, tidak sampai setengah jam ataupun 1 jam. Itu yang saya florkan dari unek-unek teman-teman kita sebagai karyawan. Juga untuk job desk ya, untuk jam kerja. Kadang tuh kita pulangnya jatahnya jam 5, tapi kadang ada pekerjaan tambahan. Jadi kita pulang itu sampai jam 7, jam 8 seperti itu. Jadi banyak. Baik, itu terkait unek-unek dari pihak karyawan yang pekerjaannya itu tidak sesuai dengan job desk. Lalu jawaban mengenai unek-unek karyawan gimana untuk pihak perusahaan? Jadi saya dari pihak perusahaan, sebenarnya perusahaan memberikan job desk lebih kepada mas-masnya dari bagian produksi untuk mencoba bagian administrasi, ke bagian packing. Itu bukan semata-mata cuman nambahin dari job desknya masnya, tapi kita mau mengedukasi masnya biar masnya tahu, oh ternyata bagian administrasi pekerjaannya seperti ini, terus bagian packing pekerjaannya seperti ini. Jadi masnya lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang perusahaan kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal mas-masnya baik atau lebih baik di bagian packing atau bagian administrasi dari bagian produksi, masnya mungkin bisa nanti kita ajukan buat promosi, buat naik jabatan, biar juga naik gaji, seperti itu mas. Ya, jadi terkait gaji itu perlu kita ketahui bahwa perusahaan kita ini memang tidak merekrut rekan-rekan sekalian ini bukan berupa dari outsourcing. Maka dari itu, untuk terkait edukasi karyawan, ada tanggung jawabnya itu pada perusahaan kami sendiri. Jadi bukan dari perusahaan outsourcing. Itulah kenapa kita sering memberikan senior-senior rekan-rekan ini untuk mengajak rekan-rekan mencoba job desk yang lain untuk mengetahui setidaknya apa yang dikerjakan dan bagaimana yang dikerjakan di job desk yang lain, untuk mencari skill rekan-rekan ini supaya nanti kita bisa menyesuaikan rekan-rekan ini di job desk yang lebih sesuai dengan skill masing-masing, seperti itu, untuk memaksimalkan kinerja perusahaan ini sendiri, seperti itu. Maka dari itu, ketika rekan-rekan ini mengira ada pekerjaan yang di luar dari apa yang telah diperjanjikan, itu sebetulnya bukan kami memberikan pekerjaan lebih, akan tetapi itu berupa edukasi. Maka dari itu kita tidak memberikan gaji untuk job desk yang diberikan sebagai edukasi ini, gitu. Tapi perlu rekan-rekan ketahui bahwa apabila nanti memang terjadi pekerjaan yang sampai mengambil jam lembur, kita pasti akan memberikan upah lembur untuk itu. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, seperti itu kiranya dari kami. Baik, itu untuk jawaban mengenai unek-unek dari pihak-pihak karyawan.
Lalu apakah pihak karyawan ada solusi untuk perusahaan? Oke, terima kasih. Perusahaan kan bilang seperti itu ya. Tapi kenapa dari awal kita itu tidak diberikan masukan seperti itu ataupun penjelasan seperti itu? Kepastian seperti itu. Dan kita itu merasakan tidak cuma 1 bulan ataupun 2 bulan. Kita merasakan itu bukan cuma sih. Kita merasakan itu sampai setengah tahun. Dan itu pun kita ya gimana ya, setiap hari kerja jam segitu sampai jam segini, dan itu uang lembur pun kita cuma dikit, tidak banyak, itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Maka dari itu kita minta penambahan gaji ataupun penambahan uang lembur, karena pekerjaan kita itu juga berat gitu loh. Ayolah kasih. Nah, seperti itu untuk solusi dan kritikan dari pihak karyawan. Bagaimana untuk pihak PT Adimas? Apakah diiyakan untuk solusi itu seperti gimana? Ya, jadi untuk terkait briefing di awal, mungkin memang kekurangannya dari situ kita tidak memberitahu sebelumnya bahwa kita juga nanti akan memberikan suatu edukasi kepada rekan-rekan gitu. Mungkin untuk solusi dari kami, kita akan memperbaiki kontrak lagi, dan mungkin bila masih kurang puas buat teman-teman semua, mungkin kita akan melakukan rapat dengan serikat buruh supaya memberikan ketentuan perusahaan yang lebih fair untuk rekan-rekan sekalian, seperti itu. Bagaimana untuk pihak karyawan? Apakah sepakat dengan solusi yang diberikan oleh PT Adimas untuk membuat kontrak baru dan memberikan gaji dan upah yang pas dengan sesuai job desk-nya? Bagaimana pihak karyawan? Untuk saya bagi karyawan dari perusahaan memberikan usulan untuk membuat kontrak baru ya, membuat perjanjian baru. Kalau bagi saya sih, bagi kami sebagai perwakilan karyawan itu bagus, cuman lebih spesifik lagi nanti kita diarahkan atau diperjelas, tidak tertulis saja, nanti kasihkan kejelasan saat kita mendapatkan kontrak tadi, seperti itu. Jadi nggak hanya dikasih tertulis, karena kita juga masih baru, kemungkinan ada beberapa yang masih baru, nanti takutnya kami sebagai karyawan tidak mengerti, beberapa ada yang tidak mengerti sedikit gitu, beberapa seperti itu. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa di perusahaan ini kan perusahaan baru, jadi banyak kontrak-kontraknya itu yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak karyawan. Nah, jadi kesimpulan dari mediasi ini bahwa pihak karyawan dan pihak PT Adimas sepakat untuk membuat kontrak baru, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk pihak karyawan dan pihak PT Adimas. Baik, jadi untuk mediasi hari ini pihak karyawan dan pihak PT Adimas mendapatkan win-win solution yang saling menguntungkan diri sendiri dengan adanya pembuatan kontrak baru. Jadi seperti itu. Sekian dari mediasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.